Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih anugerah Tuhan selalu dilimpahkannya atas kita. Kita alami kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan pencipta segalanya, Allah kami yang selalu bersama kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-17. Tertulis demikian. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang membuat orang mengkhianati orang yang dikasihinya? Apa yang biasanya mendasari atau melatari sebuah pengkhianatan? Apakah uang, jabatan, kekuasaan, kenyamanan, ingin cari aman, iri hati atau apa? Orang yang mengkhianati biasanya dan umumnya adalah orang yang dikenal. Dapat dikatakan hampir 100% pengkhianatan terjadi dari orang dalam, terjadi dari orang yang dekat. Dan seringkali orang yang kelihatannya paling mendukung, paling vokal, paling fanatik, justru yang paling mudah untuk berkhianat. Dalam Yohanes 18 ayat 17 ini kita baca, maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sebuah pengkhianatan iman terjadi di hari Kamis malam, sebelum peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Pelakunya di sini bukan Yudas, karena Yudas telah mengkhianati Tuhan sebelumnya. Tapi pribadi yang mengkhianatinya adalah orang yang secara kedekatan tidak disangka-sangka akan melakukannya. Tuhan Yesus sudah tahu sebelum ini terjadi. Tapi kalau kita ada di sana saat itu, kita tidak akan mengetahui kalau Petrus akan semudah itu mengkhianati pengenalannya akan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Petrus selalu menunjukkan keberanian dan pembelaannya, serta dia adalah salah satu murid yang dekat dengan Tuhan. Kita perhatikan di sini yang bertanya kepada Petrus sebenarnya tidak punya kekuasaan apa-apa untuk melakukan sesuatu kepada Petrus. Yang bertanya padanya adalah seorang penjaga pintu. Penjaga pintu itu bertanya, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Terhadap pertanyaan seorang penjaga pintu, nyali Petrus ciut. Petrus merasa takut ditanyai demikian, dan ia pun menyangkal. Dia katakan, "Bukan, aku bukan murid orang itu." Tidak ada respect, tidak ada penghargaan, penghormatan sama sekali terhadap Tuhan. Adakah kita juga seperti Petrus dalam konteks ayat ini, yang ketika menghadapi tantangan kecil langsung ciut iman kita? Meskipun tidak ada resiko apa-apa, sudah langsung takut untuk mengakui Tuhan Yesus di hadapan orang lain. Di sini sebenarnya Petrus tidak sendirian. Di situ ada Yohanes yang menemani. Tapi Petrus takut mengakui statusnya sebagai seorang murid Tuhan. Di kemudian hari, Petrus menyesali aksinya dan dia mendapatkan kesempatan baru dari Tuhan. Penyesalan Petrus tidak membuatnya bunuh diri seperti Yudas. Petrus menyesal dan bertobat, serta berkomitmen baru untuk setia dan berani dalam imannya. Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan buat kita semua di hari Kamis putih ini, di saat kita memperingati malam Getsemani, peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, peristiwa sebelum jalan salib. Adakah kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang melempem di hadapan orang lain ketika ditanyai soal iman kita?
Adakah iman kita segera gugur begitu saja ketika baru menghadapi tantangan yang kecil? Adakah kita merasa malu untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita takut menghadapi resiko dari iman percaya kita kepadanya? Adakah kita ingin cari aman? Adakah motivasi duniawi, motivasi materi yang membuat kita meninggalkan Tuhan dan menyangkali iman? Apakah kondisi minoritas membuat kita gagal untuk setia dan meninggalkan Tuhan begitu saja? Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berani dalam menghadapi semua tantangan iman. Akuilah Tuhan Yesus dalam keseharian kita, sebab hanya Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Dialah keselamatan dan Dialah sumber kehidupan yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, memberikan kami kekuatan, peneguhan, sukacita, menuntun kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia kepadamu, tidak berkhianat, tidak menyangkali iman kami, sekalipun ada resiko, ada tawaran, ada godaan kenyamanan. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami selalu, sehingga kami tidak goyah, kami tetap setia, kami tetap tekun dalam iman kami, dan tetap mengasihi-Mu lebih lagi, sampai akhir hidup kami di dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami Roh Kudus untuk selalu berjalan di dalam kebenaran-Mu dan menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa saat ini membawa setiap pergumulan kami. Tolong kami, lawat kami Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang diliputi kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, Tuhan berikan kedamaian, sukacita, iman, pengharapan. Lepaskan dari segala gangguan, kecemasan, dan ketakutan. Yang sedang dalam pergumulan dan persoalan, mendapat jalan keluar yang daripada-Mu Tuhan. Yang sedang menanti-nanti jawaban, Tuhan nyatakan manifestasi dari rencana-Mu yang baik, rencana-Mu yang sempurna. Lindungi kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Naungi kami dengan kasih-Mu, lingkupi kami dengan kuasa perlindungan-Mu. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berkatilah kami umat-Mu, gereja-Mu, dan berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.